Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, bahwa kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa terbaik selalu saya sampaikan untuk keselamatan, kelapangan rezeki, pengampunan dosa, dan panjang umur bagi saudara-saudaraku yang beriman. Di dunia ini, terdapat beberapa jenis tanaman yang, menurut ajaran Islam, sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Alasan-alasannya beragam, mulai dari penghambat rezeki hingga hal-hal mistis lainnya. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang tanaman-tanaman tersebut. Sebelum kita membahas tanaman yang dilarang, kita terlebih dulu membahas beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal aura negatif. Tanaman tersebut adalah, pertama, tanaman jahe. Tanaman ini tidak hanya dikenal sebagai bumbu dapur, tetapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus sehingga lingkungan rumah menjadi lebih aman dan tentram. Keberadaannya membawa rasa nyaman dan kedamaian. Kedua, ada pohon kenanga, yang mekar dengan bunga yang khas. Bunga ini seringkali dihubungkan dengan suasana makam dan kematian. Namun, secara mistis, kenang yang harum dapat berfungsi sebagai tameng yang melindungi rumah dari energi negatif. Selanjutnya adalah pohon talas besar. Tanaman ini diyakini dapat menjaga hunian dari pencuri. Selain itu, pohon ini konon mampu membolak-balikkan hati orang yang berniat jahat, membuatnya ragu dan akhirnya mengurungkan niatnya. Keempat adalah pohon kelor. Pohon ini dianggap sebagai pelindung terbaik karena memiliki kemampuan untuk menangkal ilmu hitam, guna-guna, dan sihir. Pemilihan tempat tanamnya juga memiliki peran penting, yaitu di 4 sudut pekarangan rumah. Namun, dalam setiap kebijakan, ada larangan dan anjuran. Ada beberapa tanaman yang sebaiknya dihindari menurut ajaran Islam. Pertama, tanaman mirtus atau asam Jawa. Konon, secara filosofis, mirtus dianggap mirip dengan tanaman asam, yang dianggap membawa nasib buruk dan sebaiknya dihindari agar rumah terhindar dari energi negatif. Kedua yaitu pohon pinang. Masih ada beberapa orang yang meyakini bahwa pohon ini dapat memengaruhi sifat anak-anak pemilik rumah, membuat mereka sulit diajari baik dalam pendidikan dan moral. Selanjutnya, tanaman mati sebaiknya dihindari karena diyakini dapat membawa sial dan energi negatif. Oleh karena itu, jika ada tanaman yang sudah mati, segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah untuk menjaga kesucian dan kesejukan lingkungan. Tak hanya itu, tanaman keempat adalah kaktus. Ada pula kepercayaan bahwa kaktus, meskipun indah, dianggap sebagai tanaman yang membawa sial menurut ajaran Islam. Kaktus hidup di lingkungan yang minim air, menciptakan suasana kering dan kurang lembab, yang diyakini dapat mengundang energi negatif. Kelima, pohon kapas. Meskipun tanaman ini memiliki manfaat dalam produksi kapas, namun dianggap membawa nasib buruk. Tanaman ini dapat menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan jika tidak dirawat dengan baik. Terakhir, mahkota duri. Tanaman dengan duri tajam yang diyakini dapat meningkatkan energi negatif di sekitar rumah.
Kehadirannya di depan rumah dianggap dapat menimbulkan ketegangan dan kegelisahan. Itulah beberapa tanaman yang sebaiknya dihindari untuk ditanam di depan rumah menurut ajaran Islam. Semoga informasi yang lebih rinci ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.